Persekutuan kaum muda yang sangat dikasihi oleh Tuhan, saya menyapa kita sekalian dimanapun kita berada, berharap bahwa kita sekalian dalam keadaan sehat dan kuat menikmati setiap berkat Tuhan di dalam sepanjang hidup kita. Berjumpa lagi melalui perenungan firman Tuhan edisi Mei di bawah satu tema kesaksian Roh Kudus. Dari Roma 8 ayat 16 saya membacakan firman Tuhan bagi kita sekalian. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus tidak menggantikan roh kita, melainkan bekerja bersama roh kita untuk meneguhkan satu kebenaran, yaitu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kesaksian ini bukan berupa suara audibel atau perasaan sesaat, tetapi merupakan satu keyakinan rohani yang kokoh yang bekerja di dalam batin umat percaya. Ini mengacu pada status yang diberikan Allah kepada orang percaya melalui kelahiran baru. Orang percaya bukan sekedar orang yang dibenarkan, tetapi juga diangkat menjadi anggota keluarga Allah. Roh manusia yang sudah dihidupkan oleh kelahiran baru menjadi tempat Roh Kudus untuk bekerja. Persekutuan kaum muda yang sama dikasihi oleh Tuhan. Roh Kudus menyaksikan kepada roh kita, memperkuat keyakinan bahwa kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Apa hasil dari kesaksian Roh Kudus itu? Yang pertama adalah kepastian keselamatan. Tanpa Roh Kudus, manusia tidak bisa memiliki kepastian yang sejati tentang keselamatannya. Sebab kesaksian itu adalah inisiatif Allah, bukan hasil perandungan manusia. Kesaksian Roh Kudus lah yang mengalahkan ragu-ragu dan ketakutan rohani. Dalam ayat sebelumnya, dalam ayat yang ke-15, di situ Paulus berkata bahwa kita menerima roh yang menjadikan kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu adalah sebuah ekspresi relasi yang akrab dan penuh dengan kepercayaan. Banyak orang hidup dalam ketakutan akan hukuman, tetapi Roh Kudus meyakinkan bahwa kita bukan lagi hamba, melainkan anak. Hasil yang kedua adalah jaminan warisan kekal. Ayat 17, dan jikalau kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jadi kesaksian Roh Kudus bukan hanya memberi jaminan untuk masa sekarang, tetapi juga memberi keyakinan akan bagian kita dalam kemuliaan kekal bersama Kristus. Ini juga berkaitan dalam Efesus 1 ayat 13-14 yang menyebut Roh Kudus sebagai meterai dan jaminan atas warisan kita. Kemudian ada hasil yang ketiga, yaitu kemenangan atas dosa. Roma pasal 8 secara keseluruhan itu menekankan hidup oleh roh, bukan oleh daging. Mereka yang memiliki kesaksian Roh Kudus akan hidup dipimpin oleh roh, mematikan perbuatan daging dan menghasilkan buah roh di dalam kehidupannya. Kesaksian Roh Kudus membawa transformasi, membawa perubahan dalam hidup, bahwa bukan hanya penghiburan dalam pikiran saja. Kesaksian Roh Kudus adalah sebuah tindakan untuk memberikan kepastian tentang kebenaran. Bagaimana kita dapat mewujudkannya? Roh Kuduslah yang akan membimbing kita dalam mengambil keputusan yang benar. Roh Kuduslah yang akan memberikan kita pemahaman tentang firman Tuhan, dan Roh Kuduslah yang akan membuka hati kita untuk menerima kebenaran itu. Kiranya Roh Kudus terus bekerja dalam hati kita, memberikan kesaksian yang teguh tentang siapa diri kita di dalam Kristus, dan memampukan kita untuk hidup sebagai saksi-saksinya yang setia. Biarlah setiap perkataan, setiap perbuatan kita memancarkan kasih, damai sejahtera, dan sukacita yang bersumber dari Roh Kudus. Demikian renungan firman Tuhan
bagi kita sekalian. Salam untuk seluruh persekutuan kaum muda Klasis Jasung, Bali, NTT, dan Kalbar. Tuhan Yesus memberkati.